Problematika dan inovasi pendidikan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Noviana. Saya mahasiswa S2 UHAMK Program Studi Pendidikan Dasar. Berikut saya sampaikan laporan berupa tugas akhir pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Transisi pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Permasalahan gangguan penglihatan peserta didik khususnya di SDN Kebonjeruk 08. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ terjadi dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah segera mengambil tindakan untuk menutup sekolah dan memberlakukan pembelajaran secara daring sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Anak-anak mulai belajar dari rumah dengan menggunakan laptop ataupun handphone sebagai medianya. Ketergantungan penggunaan gadget. Dengan berlakunya pembelajaran secara daring, menggunakan gadget menyebabkan paradigma baru, yakni ketergantungan anak-anak menggunakan handphone sebagai media belajar. Selama hampir 2 tahun, seluruh peserta didik di Indonesia belajar dari rumah dengan mode daring. Salah satunya peserta didik di SDN Kebonjeruk 08. Selama 5 hari dalam seminggu, anak-anak fokus pada layar handphone atau laptopnya. Tanpa pemantauan dari guru atau orang tua yang bekerja, posisi tubuh dan waktu penggunaan gadget tidak terbatasi. Pengalihan pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Akhir tahun 2021, pandemi COVID-19 di Indonesia mulai mereda. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya angka kematian dan angka penderita, sehingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM turun menjadi level 2. Dengan menurunnya level PPKM, maka pemerintah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. SDN Kebonjeruk 08 memulai PTMT tahap 3, yaitu bulan Oktober 2021. Kemudian, pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022 yang dimulai tanggal 3 Januari 2022 dilaksanakan pembelajaran tatap muka 100% dan berlangsung 5 hari dalam seminggu. Pelaksanaan PTM. Di sini sudah disiapkan tempat pengecek suhu, siswa disambut oleh seluruh jajaran pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan. Lalu sudah disiapkan hand sanitizer untuk mereka gunakan sebelum memasuki lingkungan sekolah. Siswa menuju kelasnya masing-masing secara tertib. Ada pula tempat cuci tangan dengan sabun yang digunakan siswa. Guru menyambut siswa di kelas dan pembelajaran berlangsung secara tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Permasalahan penglihatan peserta didik. Terjadinya fenomena baru saat pemberlakuan PTM yang hampir semua rekan guru mengalaminya di kelas, yaitu menurunnya kemampuan penglihatan beberapa siswa. Headline mata kering dan sering berkedip jadi keluhan terbanyak saat belajar online. Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada kesehatan mata anak-anak.
Waspada computer vision syndrome selama belajar online. Assalamualaikum, nama saya Berikut pendapat peserta didik mengenai masalah tersebut. Selama saya PJJ kemarin, saya belajar sampai tiduran, terus tiba-tiba mata saya sakit, juga lupa pencerahan HP-nya lupa dikecilin. Nah, pas saya belajar tiba-tiba keluar air mata dikit, terus merah, sakit-sakitan, terus pas udah belajar di kelas lihat papan tulis sudah nggak kelihatan tulisannya. Assalamualaikum, saya Kartika Soni Sausan dari kelas 6B STN Kebonjeruk 08. Selama PJJ kemarin saya merasa mata saya biasa saja, tetapi lama-kelamaan setelah membaca tulisan berukuran kecil dengan kecerahan, mata saya sering mengeluarkan sedikit air mata dan saya merasa sedikit pusing. Perkenalkan, nama saya Anila Zulaika, kelas 6A. Selama PJJ bagaimana kondisi mata saya saat melihat gadget teknologi. Terkadang mata saya suka berair, terus suka merah, terus berakhir kayak dikucokin, terus akhirnya jadi merah gitu. Terus biasanya dikasih terus kadang saya kalau melihat suka rabun-rabun gitu, nggak kelihatan, jadinya isinya kayak coretan gitu doang. Kadang saya minta teman saya sih dulu buat minta tolong buat jelasin apa yang ditulis gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikal, kelas 6A dari SDN Kebonjeruk 08. Selama saya PJJ, mata saya rabun, terlihat perih, kena air. Selama saya itu kan masuk dan melihat papan tulisnya kayak bayang-bayang gitu, dan saya sempat dikasih kacamata. Berikut pendapat orang tua dari peserta didik. Pengaruh penggunaan HP selama pembelajaran jarak jauh terhadap penglihatan mata anak-anak bisa meningkatkan kerusakan pada mata hingga menyebabkan mata lelah, pandangan kabur, sampai sakit kepala. Oleh karena itu, penggunaan handphone selama pembelajaran jarak jauh hanya diperlukan sekitar 20 menit sampai 60 menit per hari. Dengan adanya pembelajaran tatap muka, anak-anak bisa mengurangi penggunaan handphone karena mereka lebih banyak berinteraksi dengan bapak ibu guru sekolah sampai dengan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah PTM banyak siswa Lalu yang ada juga pendapat dari ada pihak kendala guru. dalam melihat tulisan di papan tulis. Jadi dia melihat tulisan temannya di sebelahnya supaya pembelajaran dia lebih mudah. Mendeteksi gangguan penglihatan. Hal ini dibuktikan dari siswa yang merasa kesulitan saat melihat materi pelajaran yang di papan tulis, padahal posisi duduknya itu sudah di barisan paling depan. Bahkan ada yang tidak dapat membaca tulisan di papan tulis. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdapat beberapa siswa yang mengalami gangguan penglihatan, rabun jauh atau miopi, akibat rutinitas penggunaan gadget selama PJJ yang berkepanjangan. Solusi permasalahan. Langkah pertama, guru melakukan deteksi dini mengenai siswanya yang mungkin mengalami gangguan penglihatan. Langkah kedua, guru melakukan komunikasi aktif dengan pihak orang tua untuk memeriksakan anaknya ke dokter mata guna mengetahui gangguan penglihatan yang dialaminya. Langkah ketiga, guru dan orang tua mengambil tindakan dari hasil analisa dokter. Misalnya, apakah harus menggunakan kacamata minus yang sesuai. Langkah keempat,
Guru merencanakan pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan penglihatan, misalnya dengan penggunaan rekaman suara, video suara, atau media interaktif. Langkah kelima, memberikan posisi duduk di barisan depan, serta memberikan pengertian kepada peserta didik lain untuk turut membantu dan memahami keadaan temannya. Terima kasih, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Sedikit pantun untuk teman-teman. Makan nasi goreng pakai emping. Makanan kesukaan masyarakat Asia. Pembelajaran daring maupun luring, tetap semangat belajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.